Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Pemirsa, hamba Allah yang tersad, baik yang di rumah maupun yang ada di studio, yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa di hari ini dengan sehat walafiat tanpa ada halangan satupun apa-apa. Yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi tatanan dan tuntunan kepada kita semua sebagai hamba Allah, yang berupa ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berhubungan dengan puasa, untuk tema kali ini akan saya ambil tema mengenai tafsir Al-Quran tentang zakat fitrah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, yang ada di ayat ke-60, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Di dalam surat ini Allah berfirman, innamas shadaqatu, innama sungguh hanyalah as-shadaqatu, sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib. Sedekah wajib itu dinamakan zakat. Dan zakat dalam hukum fikih itu ada dua. Yang pertama zakat mal, yaitu zakat harta benda. Yang kedua zakat fitrah, yaitu zakat diri pribadi, zakat jiwa kita. Nah, yang kita bahas di sini adalah
innama sodako wajib yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah di sini itu diperuntukkan oleh siapa? Kepada siapa kita memberikan zakat fitrah itu? Allah memberi suatu tuntunan kepada kita. Yang pertama lil fuqara, yaitu kepada fakir. Fakir itu apa sih? Fakir itu definisinya, artinya orang yang masih atau orang yang tidak mempunyai harta benda dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Kalau kita survei di Indonesia itu nggak ada, fakir itu nggak ada. Orang yang tidak mempunyai harta benda itu nggak ada. Walaupun sefakir-fakirnya itu nggak ada. Memang ini zaman dulu. Zaman Nabi dulu itu memang sahabat-sahabat itu hidupnya di gurun, ya di gurun pasir, di gunung-gunung. Memang jarang yang punya rumah itu jarang. Orang zaman dulu itu. Dan tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kalau orang zaman sekarang kan fakir itu nggak ada. Orang nggak punya rumah toh sekalipun dia ngontrak, di dalamnya masih ada kulkas, masih ada kipas angin, masih ada dispenser, ya kan, masih ada mesin cuci, masih dipunyai. Wong yang namanya fakir itu tidak punya harta benda kok. Jadi nggak punya harta benda dan tidak punya pekerjaan yang tetap. Memang orang itu nggak punya pekerjaan yang tetap, tapi pasti masih punya, walaupun masih kontrak, masih ikut ngempet itu masih ada. Sepeda untuk duwe, ya kan? Makanya kalau di Indonesia dikategorikan orang fakir itu hampir mirip tidak ada, hampir mirip nggak ada. Makanya saya pernah mengadakan musyawarah, ya, di MUI Kabupaten Gresik itu membahas tentang fakir itu ternyata nggak ada, di survei itu nggak ada, ya. Orang dikategorikan fakir itu nggak ada. Makanya tadi saya terangkan, memang kalau zaman Rasul memang dulu ada, memang karena orang itu nggak punya rumah, rumahnya itu di gurun-gurun pasir, di pegunungan, kan begitu. Dan pekerjaannya itu mencari kayu bakar, dijual, kan begitu. Ya, memang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada. Kamu lihat orang walaupun rumahnya gedek, nggak gedong, sesean, lah di dalamnya masih ada sepeda motor, punya sepeda motor masih. Iya. Itu bukan fakir, nggak ada kategori fakir itu. Wong fakir itu orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Itu fakir. Itu yang pertama. Jadi zakat fitrah diberikan kepada orang fakir yang pertama. Yang kedua, wal masakin, dan orang miskin. Nah, kalau miskin apa Pak perbedaan miskin antara fakir dengan miskin? Kalau miskin itu orang yang mempunyai pekerjaan tetap, orang yang mempunyai harta benda, tapi kehidupannya itu masih serba kekurangan. Nah, ini masih ada, kalau di Indonesia masih ada, ya. Dia punya harta benda, tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasilnya itu untuk kehidupan masih kurang. Banyak ya, masih banyak ini. Ini ada kategorinya, ada miskin itu ada. Kalau fakir itu hampir tidak ada. Kalau miskin ada, ya. Memang di rumah itu ada sepeda ontel, punya sepeda motor, tapi kekurangan hidupnya itu. 1 hari makan, 2 hari tidak. 3 hari makan, 4 hari tidak. 4 hari makan, 1 minggu tidak makan, wis mati ya kan. Hidup zaman modern ini gak punya uang, saya diewangi utang-utang kok ya. Itu loh. Gak sampai bisa sampai kelaparan betul, sampai 3 hari 4 hari gak mungkin ya. Orang zaman sekarang itu hebat, orang zaman sekarang itu ya kan. Duh, rumahnya itu gede kan Pak, damnya kerja tetap kok masih kekurangan Pak. Iya, punya kulkas tapi cicilan ya kan, punya sepeda motor ya nyicil ya kan, kredit ya kan, makanya sepeda motor bunyi didit ngono ya, sepeda motor menginginkan didit kan salah sepeda kreditan masian, jadi bunyian didit nah gitu, cicil kasih ke orang gitu ya. Itu ini banyak
Kalau miskin di Indonesia masih banyak, perlu dikasih zakat fitrah. 1 fakir, 2 miskin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, pekerja zakat, ya, yang menerima dan yang membagi zakat, amil namanya, boleh dikasih itu. Makanya di ulama kita itu banyak perdebatan memang masalah amil ini. Ada yang mengatakan amil itu harus ada surat kuasanya menjadi seorang amil itu, ya kan, nggak hanya sekedar panitia nanti setelah bubar, nggak begitu. Memang zaman dulu itu kan, zaman Nabi nggak seperti itu, nggak seperti sekarang. Sekarang udah zaman modern. Dulu Nabi juga sama, menjadikan seorang amil zakat, ya, penerima dan pembagi zakat itu nggak seperti zaman sekarang. Dulu ditunjuk aja, kamu jadian. Dulu itu kalau ngasihkan zakat fitrah itu nggak di samping rumah, sebelah rumah, enggak, jauh dulu tuh. Orang dulu tuh hidupnya di gurun pasir, jadi kita membawa beras, membawa zakat itu ke gurun pasir sana, ya. Kita kasih orang yang di sana itu kadang-kadang jauh, ya. Apalagi orang zaman dulu kan masih nggak seperti zaman sekarang kan, udah banyak manusianya. Dulu masih kurang. Jadi zakat itu kita membagikan tuh jauh sekali, dengan naiki onta itu, ya, bisa sampai 1 hari ditempuh, setengah hari. Sekarang kan tidak. Sekarang sudah ada orang miskin, ya, di sebelah kita banyak orang miskin, ya, banyak. Kalau dulu ya jarang memangnya, soalnya manusianya juga sedikit, jadi jauh-jauh kita. Makanya amil juga dikasih. Makanya ini ada perdebatan, ya, ada persengketaan tentang amil ini, ya. Kadang-kadang ya banyak, ya, yang ada di masyarakat kita itu, amil itu yang mana, kan gitu. Amil itu yang mendapatkan rekomendasi dari atasan, mungkin dari kabupaten, katanya begitu, ya, dari Pak Lurah, nah, begitu. Ya sekarang karena kan zaman modern, gitu loh, ya. Makanya ini perlu dikasih. Jadi penerima dan pembagi zakat seperti amil ini juga dapat apa? Dapat zakat fitrah, boleh, nggak apa-apa, nggak berdosa. Yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf itu apa? Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Loh Pak, bagaimana kalau orang mu'allaf itu kaya raya? Ya nggak apa-apa, dikasih. Nanti kalau udah kita kasih nggak mau, ya nggak apa-apa, ya. Jangan terus, wah Pak, yang mu'allaf itu orang kaya Pak. Nggak mau Ustaz, yang mu'allaf itu orang kaya, saya takut. Nggak apa-apa, dikasih aja. Kalau nanti akhirnya kalau ditolak, ya mohon maaf, ya gitu, ya nggak apa-apa. Memang ketentuan Allah di situ, ya, dalam ayat ini kok. Jadi yang mu'allaf itu apa? Yang baru masuk Islam itu perlu dikasih. Itu. Yang kelima, wafir rikob. Rikob itu adalah hamba saya, budak. Kalau zaman sekarang nggak ada, ya. Hamba saya, budak itu nggak ada. Budak di zaman dulu, kalau sekarang di Indonesia itu pembantu, ya. Kalau pembantu di zaman Rasul itu dengan cara membeli, ya. Kamu punya anak gitu, tak beli anakmu, tak jadikan budak, saya bayar berapa harganya, nah gitu. Kayak kamu beli sepeda motor gitu. Jadi kalau jasa kamu bayar ke orang tuanya, sudah milikmu itu, anak itu sudah milikmu, ya, sudah kamu beli kok, ya. Baru nanti kalau orang tuanya ingin mengeluarkan lagi, ya dibeli, dimerdekakan, gitu loh, ya. Nah makanya sekarang kan kebanyakan pembantu di sini kan orang yang nggak punya, ya, itu yang pembantu itu, ya. Tapi bukan budak, jangan budak, ya, pembantu gitu saja, ya. Pembantu yang miskin, pembantu yang fakir, itu, ya. Kemudian selanjutnya wal gharimin. Gharim itu apa? Orang yang terlilit hutang. Orang yang banyak utang, yang tidak mampu untuk membayar hutangnya itu kita kasih zakat itu, ya. Memang ada dalam firman Allah itu ada. Jadi orang yang banyak utangnya, yang terlilit hutang, yang
susah untuk membayarnya, itu perlu kita kasih zakat. Kalau perlu kita kasih 1 ton, 2 ton, ya perlu itu supaya dia bisa membayar hutangnya. Ojo duwe utang gasonya dikek 3 kilo 5 kilo ya nggak cukup, wong utangnya puluhan juta, ya kan ya, paling enggak itu ya 2 juta 3 juta. Kalau dengan kita memberi zakat 3 kilo ya digawe mangan ae tok ya, nah untuk dibuat membayar utangnya. Wa fi sabilillah, sabilillah itu apa? Orang yang bepergian jauh yang kehabisan bekal. Fi sabilillah. Dulu itu juga begitu, Rek. Dulu zaman Rasul itu orang sabilillah itu dengan cara apa? Apa itu membawa bekal gitu, jalan jauh. Karena dulu itu di Arab tuh jarang rumah memangnya, berjalan jauh. Nanti kehabisan bekal, ya itu kita kasih zakat itu. Tapi kalau zaman modern ini yang dikatakan sabilillah itu ya kayak kiai, ya kayak Pak Ustadz itu ya, itu fisabilillah, itu kita kasih zakat boleh, nggak apa-apa. Walaupun toh itu ustadznya kiainya kaya, nggak apa-apa kita kasih. Namanya fisabilillah itu kan ngajak orang ke jalan yang lurus, itu fisabilillah. Kalau nggak ada ustadz, nggak ada kiai, kita pasti berjalan di jalan yang tidak lurus kan, karena ada kiai diingatkan kita mau jalan nggak lurus, diingatkan kiai, ya itu kan fisabilillah, itu perlu dikasih itu. Wabnu sabil, ibnu sabil, apa ibnu sabil itu? Orang yang apa? Ibnu sabil itu, ibnu sabil itu orang yang berpergian fisabilillah, orang yang berjuang untuk kepentingan agama. Ya tadi musafir ya, fisabilillah itu orang yang berjuang untuk kepentingan agama. Kalau ibnu sabil orang yang bepergian jauh yang kehabisan bekal. Itu tadi. Kalau fisabilillah itu ya orang yang berjuang untuk kepentingan agama. Dulu itu kan zamannya berperang, Rek. Orang biasanya berperang fisabilillah, itu kita kasih zakat itu orang itu. Memang kerjaannya kan perang. Ada dulu zaman Rasul itu, sahabat itu pekerjaan cuma perang tok. Ya, nggak ada pekerjaan cuma perang tok. Itu kita kasih zakat fisabilillah itu. Makanya kayak ustadz itu fisabilillah, ustadz itu. Ya. Ustadz itu. Kiai itu fisabilillah. Ya. Makanya di sini dalam ayat ini dikatakan sesungguhnya sodako wajib yang kita terangkan, yang kita tafsir itu zakat fitrah, itu yang wajib kita kasih ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat itu sendiri, yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ar-riqab itu hamba sahaya, yang keenam yaitu gharim, orang yang terlilit hutang, yang ketujuh fisabilillah, orang yang memberikan jauh yang kehabisan bekal itu dikasih. Kemudian yang kedelapan ibnu sabil fisabilillah. Ya, ibnu sabil itu apa? Ibnu sabil itu orang ya, fisabilillah, ya ibnu sabil fisabilillah, ya fisabilillah. Mohon maaf ya, fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah itu ya, kalau fisabilillah. Kalau ibnu sabil, ya ibnu sabil itu adalah orang yang memberikan jauh yang kehabisan bekal. Itu ya. Jadi bisa dibedakan antara fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah, itu artinya orang yang berperang pada waktu Nabi itu. Jadi bukannya perang itu dikasih zakat. Kalau zaman sekarang siapa tadi, ustadz, kiai, itu fisabilillah dikasih zakat juga, walaupun toh itu orang yang kaya, karena kan kenanya fisabilillah. Dan ibnu sabil itu adalah orang yang bepergian jauh yang kehabisan bekal itu. Makanya Allah meneruskan faridotan minallah, faridah itu ketetapan minallah, dari Allah, itu ketetapannya Allah, nggak bisa diubah-ubah. Pak, bagaimana? Umpamanya ada orang ngomong, bagaimana kalau zakat itu kita berikan kita berikan pada anak yatim? Ya tidak boleh. Anak yatim boleh, tapi anak yatim yang fakir, yang miskin gitu loh. Ya kan?
bukan anak yatimnya tapi fakirnya. Boleh kita berikan pada anak yatim tapi yang fakirnya, yang terkantuk fakir, yang miskinnya itu. Kan ada anak yatim yang kaya, ya kan? Nggak boleh dikasih anak yatim mampu kok. Nggak boleh, dalam ketetapan Allah tidak ada fariidatan minallahi, jadi tidak merupakan ketetapan Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah alimun maha mengetahui, hakim maha bijaksana. Ini memang kebijaksanaan dari Allah. 8 golongan ini yang perlu dikasih zakat fitrah ini. Makanya zakat fitrah itu kan zakat untuk mensucikan jiwa kan, zakat untuk mensucikan diri kita. Itu namanya zakat fitrah itu. Berapa Rek kita bayar zakat itu? 55. Berapa? 55. Loh enggak, kita bayar zakat itu berapa kilo? Oh, 3 kilo. Bukan uangnya. 3 kilo. Ya, itu ada yang 3 kilo, ada 2 kilo lebih 8 on, ada yang mengatakan 2 kilo lebih 6 on, ada yang 2 kilo lebih 5 on, ada seperti itu. Ya 2,5, ada 26, ada 28, ada yang mengatakan 3 kilo. Makanya zakat itu lebih banyak lebih baik gitu loh. Kok merasa kurang 2,5, nanti daripada kurang aku zakat fitrah itu 3 kilo saja, lebih bagus itu. Ya, loh bagaimana aku nggak punya, kalau aku bayar zakat fitrah itu 2,5 kilo gimana? Ya boleh, nggak apa-apa, ada ulama yang mengatakan seperti itu, boleh kok ya. Jadi bermacam-macam ya mengenai apa itu berat dari pembayaran zakat fitrah itu di situ. Ya mungkin dari saya cukup sekian saja, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya silakan. Saya mau tanya. Iya. Kapan waktu mengeluarkan atau membayar zakat fitrah? Kapan waktu membayar zakat fitrah? Iya. Waktu membayar zakat fitrah ada 2. Ya. Jadi kalau kamu Pak, Ustaz, kapan ya saya membayar zakat fitrah itu? Kalau di sini kan inama sodakot, kita membayar zakat fitrah nanti kita berikan kepada 8 orang ini, ya kan? Waktu yang pertama itu waktu jawaz, namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan untuk bayar zakat mulai dari awal puasa sampai akhir puasa. Kapan waktu membayar zakat fitrah itu? Waktu membayar zakat fitrah itu ada 3 waktu. Yang pertama waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang dianjurkan untuk bayar zakat fitrah mulai dari awal puasa sampai akhir puasa. Jadi boleh kita bayar zakat fitrah itu hari pertama puasa, kedua puasa, 3 sampai 30 puasa boleh. Itu namanya waktu jawaz, diperbolehkan. Loh Tat, saya kan masih puasanya cuma 2 hari, kok bayar zakat fitrah? Nanti nggak boleh. Itu namanya waktu jawaz. Itu ya. Yang kedua waktu wajib. Waktu wajib di sini dalam arti kata merupakan waktu yang diperlukan untuk membayar. Kapan waktu wajib tuh? Waktu wajib itu adalah waktu terakhir dari bulan suci Ramadan ketika matahari terbenam, itu namanya waktu wajib. Makanya kalau di akhir Ramadan kenapa kita bayar kok dikatakan waktu wajib? Karena orang fakir miskin senang karena dapat zakat fitrah, gembira mereka. Yang tadinya sedih akhirnya dapat zakat fitrah menjadi happy, menjadi gembira, menjadi bahagia. Itu waktu wajib. Makanya kalau ada orang mati, ada orang meninggal dunia, ya, orang meninggal dunia itu setelah matahari terbenam, dia masih terkena kewajiban bayar zakat fitrah. Tapi kalau orang meninggal dunia itu akhir dari bulan Ramadan, tapi jam 5 belum waktunya habis puasa, masih tidak wajib membayar zakat fitrah.
dia terkena waktu wajib membayar zakat fitrah apabila meninggal dunianya itu setelah matahari terbenam. Itu terkena wajib bayar zakat fitrah. Seperti anak yang lahir, yang baru lahir. Kalau anak yang baru lahir itu sebelum matahari terbenam terkena bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya itu setelah matahari terbenam tidak terkena membayar zakat fitrah. Tapi kalau ada anak lahir, bayi itu lahir sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka terkena membayar zakat fitrah walaupun itu masih anak bayi itu. Makanya dinamakan waktu wajib itu. Ya. Dan yang ketiga ada namakan waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan itu adalah waktu ketika fajar, ya, pada pagi hari di akhir bulan Ramadan itu loh, ya, di bulan Syawal kan paginya kan ada fajar menyingsing itu namanya waktu yang dianjurkan sampai sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, itu yang dianjurkan. Makanya bayar itu jangan sampai melewati setelah sholat Idul Fitri. Kalau kamu membayar zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, bukan dinamakan zakat fitrah, tapi dinamakan sodako biasa. Makanya waktu dianjurkan cepet-cepet nang bayar zakat fitrah. Itu loh. Makanya zakatul fitri, ya, tuhratun lisaimi. Zakat fitrah itu membersihkan untuk orang yang berpuasa. Waktu matun lil masakin, dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Fa'in addaha, jika dilaksanakan, nah itu ya, qoblas sholati, sebelum sholat Idul Fitri, wa sadaqatun makbulatun, dinamakan zakat fitri yang diterima oleh Allah. Fa'in adda, dan apabila dilaksanakan ba'da sholati, setelah sholat hari raya Idul Fitri, wa sadaqatun min sadaqat, itu merupakan sedekah biasa. Nah makanya hati-hati ya. Kalau bisa ya pada waktu Jawa saja. Waktu sekarang saya ingat bayar zakat fitrah, mumpung masih ingat, supaya nanti tidak menjadi sedekah biasa. Nah itu ya, dibayar, nah, ditunaikan gitu saja ya. Itu waktu ada 3 ya. Itu waktu membayar zakat fitrah. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya Ustadz. Ya. Membayar zakat fitrah itu kan wajib bagi orang yang berpuasa. Nah, pertanyaannya itu apa syarat-syarat yang mewajibkan untuk membayar zakat fitrah? Syarat-syarat yang mewajibkan bayar zakat fitrah itu satu, orang Islam. Ya, orang Islam yang merdeka, bukan budak. Orang Islam tapi budak nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi orang Islam. Karena syarat rukunnya puasa itu kan orang Islam kan. Jadi syarat wajib bayar zakat itu pun orang Islam yang merdeka, bukan budak tadi. Kalau budak tidak, walaupun Islam tapi budak tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua tadi, orang yang meninggal, ya itu, orang yang meninggal setelah matahari terbenam terkena bayar zakat fitrah. Jadi orang matinya itu di akhir Ramadan tadi, ya, terakhir Ramadan, matahari kamu sudah buka, Allahu Akbar, terus mati, masih terkena wajib bayar zakat fitrah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga anak bayi tadi, anak yang lahir yang masih sebelum matahari terbenam, daripada waktu bulan puasa kok lahir, terkena bayar zakat fitrah ini. Itu. Kalau anak yang lahir setelah matahari anak yang lahir tadi setelah matahari terbenam, ya tidak terkena bayar fitrah. Itu ya. Itu yang wajib membayar kita. Dan yang keempat, orang yang mempunyai kelebihan. Orang yang punya kelebihan makanan di waktu akhir bulan Ramadan tadi dan siangnya. Jadi orang kok masih mempunyai rezeki, mempunyai mempunyai harta benda di akhir bulan suci Ramadan, wajib dia terkena bayar zakat fitrah walaupun dia fakir miskin. Jadi orang fakir miskin pasti terkena bayar zakat fitrah. Kenapa?
karena masih mempunyai apa harta benda di akhir daripada bulan Ramadan tadi itu ya. Syarat yang terkena wajib membayar zakat fitrah itu ada 4 tadi. Oke ya, udah paham ya? Mungkin barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya, mungkin dari saya cukup sekian saja. Dari 2 pertanyaan tadi barangkali kurang berkenan saya menjawabnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wabirridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.